Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana untuk membuat suatu fokus group yang baik dan benar. Lanjut, apa itu fokus group? Fokus group adalah suatu kelompok kecil yang berdiskusi mengenai hal-hal spesifik dan dipimpin oleh seorang moderator. Fokus group bertujuan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dari partisipan yang nantinya akan diolah jadi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dari durasinya sendiri itu sekitar 45 sampai 90 menit dan atau 1 sampai 2 jam itu idealnya. Dan untuk jumlah partisipannya kira-kira sekitar 6 sampai 10 orang. Karena bila terlalu banyak mungkin tidak akan efektif. Dan dalam fokus group pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana menentukan pertanyaan tersebut? Pertanyaan tersebut untuk memenuhi tujuan diskusi. Pertanyaan itu seharusnya pendek dan to the point. Jadi langsung ke inti permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, masing-masing pertanyaan harus fokus ke satu dimensi. Jadi pertanyaannya tidak melebar ke kemana-mana. Jadi fokus ke satu tempat. Setelah itu tidak ambigu. Nah, tidak ambigu biar nanti partisipan tidak salah mengartikan pertanyaan tersebut karena keambiguitas kata-kata pertanyaannya. Untuk selanjutnya tidak mengancam atau meremalukan untuk keamanan para partisipan. Dan kemudian bukan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, gunakan mengapa atau dan bagaimana. Jadi kalau yang ya atau tidak tuh, apakah kamu ganteng? Nah itu kan ya atau tidak. Misal pertanyaan harusnya begini, bagaimana kamu bisa berganti sebagai ini? Nah seperti itu. Terus maksimal pertanyaan itu 12. Terus 10 itu lebih baik dan 8 itu idealnya. Dua, tiga. Kemudian ada 3 tipe pertanyaan. Nah, yang pertama itu engagement question. Ini kayak istilahnya basa-basi. Apa makanan favoritmu gitu. Terus yang kedua adalah pertanyaan eksplorasi. Jadi pertanyaan ini bertujuan untuk mengambil dari info dari utama yang ingin diambil. Jadi untuk memenuhi tujuan tersebut. Terus yang ketiga adalah exit, pertanyaan untuk menutup. Jadi misalnya tuh, apakah ada yang lain yang mau mengungkapkan pendapatnya? Yuk, mulai. Setelah kita menentukan pertanyaan, yang kita butuhkan selanjutnya adalah partisipan. Bagaimana kita menentukan partisipan? Seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, untuk sebuah fokus group kita membutuhkan 6-10 partisipan. Dengan cara untuk memilih partisipan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu nominasi. Jadi kita akan mendapatkan nominasi orang-orang yang dapat ikut fokus group dari orang yang ahli dalam bidang yang akan kita diskusikan. Yang kedua adalah random selection. Kita akan memilih partisipan secara acak dari misalnya sebuah tempat atau sebuah institusi. Yang ketiga adalah member dari grup yang sama. Jadi dalam membuat fokus group ini tidak hanya satu grup yang akan dibentuk. Jadi akan ada lebih dari satu grup. Jadi kita bisa mengambil partisipan dari grup yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat adalah persamaan pekerjaan dan tujuan jabatan. Lalu jadi di sini kita akan mengambil partisipan yang memiliki pekerjaan yang sama agar dapat pendapat yang lebih terbuka. Yang terakhir adalah volunteer. Jadi akan ada partisipan yang mengajukan dirinya sendiri untuk ikut dalam fokus group kita, atau yang partisipan yang kita cari secara dibayar. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mengenai homogenitas partisipan.
Kenapa? Karena homogenitas partisipan ini berpengaruh dalam mengolah pendapat yang ada pada partisipan. Nah, di sini merupakan contoh dari homogenitas partisipan. Jadi kita harus memperhatikan ada 4 poin dalam homogenitas. Yang pertama itu gender, kedua umur, ketiga power, dan keempat adalah klik. Maksud dari homogenitas ini adalah misalnya seperti dalam hal gender. Kalau kita dalam fokus group itu membahas sebuah masalah diskusi yang membedakan antara gender pria dan wanita, maka kita harus memperhatikan partisipan itu berada pada gender yang tepat. Lalu misalnya juga untuk umur. Jika dalam sebuah fokus group tercampur antara partisipan yang muda dan tua, maka akan terasa sebuah perasaan intimidasi pada partisipan yang muda. Lalu kekuatan. Misalnya seorang guru bergabung dalam partisipan yang muridnya juga ikut dalam fokus group tersebut, maka dia akan muncul sebuah gap antara murid dan guru tersebut. Setelah kita menentukan partisipan yang dapat ikut dalam fokus group, selanjutnya yang perlu kita tentukan adalah bagaimana melaksanakan fokus group tersebut. Fokus group tentu dipimpin oleh moderator dan asisten moderator. Tugas dari moderator itu adalah memfasilitasi fokus group. Apa yang dimaksud dengan memfasilitasi fokus group ini? Jadi moderator itu bertugas untuk memberikan pertanyaan kepada partisipan dan akan menggali lebih dalam jawaban dari partisipan yang menurut moderator masih kurang jelas. Moderator yang ideal untuk memimpin sebuah fokus group seharusnya memiliki persyaratan sebagai berikut. Berikut dapat kita lihat beberapa poin yang menjadi inti dari ideal sebuah moderator. Jadi yang perlu diperhatikan adalah moderator itu harus bersifat netral. Jadi dia tidak akan memihak kepada salah satu partisipan atau merendahkan partisipan yang lainnya. Lalu juga dia memiliki kepercayaan bahwasanya semua partisipan itu dapat memberikan pendapatnya masing-masing, tak peduli bagaimana latar belakang kehidupannya. Lalu seorang moderator didampingi oleh seorang asisten moderator. Apa tugas asisten moderator? Tugas dari asisten moderator itu adalah untuk merekam dan mencatat pendapat dari diskusi pada fokus group. Jadi tugas utamanya adalah merekam semua pendapat oleh partisipan. Lalu jika rekaman itu tidak bekerja atau rusak, maka dia bertugas untuk mencatat poin-poin penting dari pendapat yang dikumpulkan oleh partisipan. Sebelum pelaksanaan fokus group, kita membutuhkan persiapan, dan persiapan ini tidak bisa dalam waktu 1 malam. Di sini diterangkan mengenai waktu yang ideal untuk merencanakan sebuah fokus group. Fokus group tidak bisa kita rencanakan kurang dari 4 minggu. Paling realistik adalah sekitar 6 sampai 8 minggu. Nah, di sini sudah tertulis urut-urutannya sebelum 6 sampai 8 minggu sebelum tanggal hari H, kita menulis tujuannya, kemudian mengidentifikasi partisipannya siapa saja, kita mencari informasi mengenai orangnya dan nomor teleponnya dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menghubungi mereka, mencari fasilitator atau moderator, mendevelop question, itu juga membutuhkan waktu, dan seterusnya. 3. Ya, jadi demikianlah bagaimana cara membuat fokus group yang baik. Semoga dengan presentasi kami ini bisa membuat pencerahan pada Anda jadi lebih jelas dan nantinya lebih maju. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.